Akhir-akhir ini saya sering mendengar istilah Islam wasatiyah. Bahkan ada yang diajarkan sebagai kurikulum di beberapa pesantren. Sebenarnya bagaimana pemahaman dari Islam wasatiyah itu, Ustaz? Istilah wasatiyah di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada surat Ibrahim ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Secara bahasa, wasat artinya adalah adil, seimbang, bisa diartikan juga moderat, namun bukan berarti maknanya kompromi terhadap syariat ataupun mengurangi hal-hal yang sudah diatur dalam agama agar sesuai dengan selera zaman. Ini enggak benar. Ini bukan wasatiyah namanya. Mengurangi hal-hal yang sudah diatur dalam agama Islam agar sesuai dengan selera zaman. Ini bukan wasatiyah namanya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlu sunnah wal jamaah ketika berbicara masalah wasatiyah, maka maknanya berada di tengah-tengah antara dua sikap, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kanan namanya ifrat ataupun ghulu, berlebih-lebihan. Ekstrim kiri namanya tafrid, meremehkan, melalaikan. Contoh misalkan, secara klasik di dalam bab sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah wal jamaah pertengahan antara kaum Jahmiyah yang ifrat, berlebih-lebihan menolak sifat Allah, dengan kaum Mujassimah yang menetapkan sifat Allah akan tetapi menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk. Contoh yang lain secara klasik juga masalah takdir. Ahlus sunnah wal jamaah pertengahan antara kaum Qadariyah yang ifrat, terlalu berlebihan, mengatakan bahwasanya hamba mempunyai kekuasaan di luar kekuasaan Allah, bahkan mengatakan bahwa hamba yang mencipta perbuatannya, bukan makhluk, bukan Allah yang mencipta perbuatannya. Dengan kaum Jabariyah yang mengatakan bahwa hamba ini bagaikan robot, bagaikan daun yang diterpa angin, dibolak-balik oleh angin. Tidak ada kuasa sama sekali. Nah, ahlus sunnah wasat di antara dua kelompok ini. Di antaranya juga ahlus sunnah wasat di dalam permasalahan keimanan. Apa maksudnya? Misalkan kaum Khawarij dengan kaum Murji'ah. Ahlus sunnah di tengah-tengah. Kaum Khawarij menganggap bahwa pelaku dosa besar imannya hilang, maka dia kafir, kekal abadi dalam neraka. Ini kaum Khawarij. Makanya mereka berhak ngebom. Cara berpikirnya bagaimana? Ini negara Indonesia dari mulai presidennya sampai rakyatnya semuanya berhukum kepada Undang-Undang 45, maka semuanya kafir. Kafir halal darahnya, berhak dibom. Itulah timbul bom. Sedangkan kebalikannya kaum Murji'ah yang mengatakan la yadurru al-iman ma'adzam. Yang mengatakan bahwa iman tidak berbahaya dengan dosa. Orang melakukan dosa, zina, khamar, riba, judol, pinjol, judol untuk pinjol, pinjol untuk judol. Ini tidak mengapa. Imannya masih seperti iman Abu Bakar As-Siddiq, kata mereka. Ini kaum Murji'ah. Nah, ahlus sunnah pertengahan. Ahlus sunnah jawabannya apa? Ahlus sunnah mengatakan yang melakukan dosa dia sebagai orang beriman tetapi naqisul iman. Orang beriman yang kurang imannya. Atau mereka mengatakan mu'minun bi imani wa fasiqun bi kabiratihi. Dia beriman dengan keimanannya tetapi dia fasik dengan dosa besarnya. Tapi dia tetap beriman, tidak keluar dari iman. Nah,
Ini kalau seandainya di dalam masalah-masalah klasik. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau wasatiyah itu adalah seperti yang saya ungkapkan tadi, yaitu adil, kemudian proporsional di antara sikap ifrat dan tafrid, berlebih-lebihan ataupun meremehkan, atau wasatiyah maknanya adalah tetap komitmen terhadap wahyu dari Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini wasatiyah. Ya, ini adalah wasatiyah yang dibenarkan. Sebagian orang menganggap wasatiyah itu harus luas, harus fleksibel menurut kultur, adat, kebiasaan. Enggak. Wasatiyah harus tetap komitmen terhadap wahyu, kita baru belajar wahyu. Terhadap dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga yang perlu diperhatikan dalam perihal wasatiyah ini, tidak mengorbankan prinsip di dalam syariat Islam demi diterima masyarakat. Demi diterima masyarakat. Contoh misalkan menganggap seperti ada proyek moderasi beragama yang tujuannya adalah misalkan semua agama sama. Misalkan proyek itu maksudnya adalah semua agama sama. Atau proyek wasatiyah, Islam wasatiyah, udah tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Atau proyek Islam wasatiyah berarti tidak boleh berdakwah tauhid. Tidak boleh berdakwah menyampaikan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau Islam wasatiyah tidak boleh mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan hadis di atas pemahaman para salafus saleh. Ini kita tidak terima wasatiyah yang seperti itu. Ya. Wasatiyah bukan berarti kita mengorbankan akidah, toleransi kepada kesyirikan, toleransi kepada perbuatan bid'ah, ya, menyamakan akidah semua agama sama. Ini tidak bisa, ini tidak dinamakan akidah, ini tidak dinamakan wasatiyah namanya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh wasatiyah sekarang, misalkan di dalam ibadah tidak berlebih-lebihan, ini wasatiyah. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana sesuai dengan sunnah lebih baik daripada berlapang-lapang tetapi di dalam perbuatan bid'ah. Kemudian wasatiyah tidak meremehkan ibadah-ibadah wajib. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Atau wasatiyah dalam berdakwah misalkan. Wasatiyah dalam berdakwah mengajak manusia dengan penuh hikmah, bahasa yang santun, tidak mencela, tidak mencaci, tidak memaksa kehendak karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap menyampaikan ya tauhid tauhid, ya syirik syirik, ya sunnah sunnah, ya bid'ah bid'ah. Nah, layakkah Islam wasatiyah ini dijadikan kurikulum di dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam? Jawabannya sangat layak. Dengan catatan wasatiyah yang dimaksud adalah Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Islam yang menjaga keseimbangan antara akidah, ibadah, akhlak, adab, dan muamalah. Islam yang menghindari sikap ghulu, ifrat, ekstrim kanan, atau tafrid, jafa, ekstrim kiri, berlebih-lebihan atau meremehkan. Kalau wasatiyah yang itu dimaksud, maka kita sangat mendukung. Tapi kalau seandainya wasatiyah yang dimaksud adalah relativisme di dalam agama, maksudnya Islam itu tidak boleh mengaku yang paling benar. Kebenaran itu relatif. Kalau Islam mengaku agama yang paling benar, berarti Islam itu sombong, tidak tawadhu.
Orang-orang awam akan, oh iya juga ya, kita nggak boleh sombong. Dia ngambil cuma sombongnya doang. Tapi kalau seandainya, dan juga kalau seandainya yang dimaksud Islam wasatiyah adalah pluralisme, kemudian liberalisme, maka ini tidak pantas untuk masuk ke dalam kurikulum pesantren. Kalau yang dimaksud dengan Islam wasatiyah adalah mengurangi kewajiban syariat atau menjadikan standar halal dan haram adalah kebiasaan di masyarakat, atau Islam wasatiyah adalah anti kepada dakwah tauhid, anti kepada dakwah sunnah, atau menjadikan Islam wasatiyah adalah memerangi dakwah salaf, dakwah yang mengajak kepada Al-Quran dan sunnah di atas pemahaman para salaf, maka susah untuk diterima. Karena bukan itu Islam wasatiyah. Ya, ini penting permasalahan ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.